Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah pernah ceritakan bahwa fungsi apapun ya itu sebenarnya kita bisa ubah ke dalam bentuk polinom kan, menggunakan deret Taylor atau deret Maclaurin gitu. Nah, setelah kita pelajari deret, di sini akan dijelaskan terkait dengan deret Taylor. Ya, apa itu deret Taylor? Dia adalah deret tak hingga sebenarnya. Jadi kita punya deret penjumlahan suku-suku sampai tak hingga. Deretnya deret pangkat yang nilai gitu. Selama kita punya turunan fungsinya, kita tahu turunan dari fungsi tersebut, maka fungsi tersebut bisa kita ubah jadi deret polinom ya, yang menghampiri fungsi tersebut di titik tertentu. Gitu. Kenapa menghampiri? Karena deretnya deret tak hingga, nggak mungkin semuanya kita hitung. Nanti pasti ada nilai yang kita buang. Makanya nilainya nggak sama persis kayak nilai fungsinya, tapi sudah cukup mendekati. Itu hampiran. Nah, deret Taylor itu notasinya seperti ini. Sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Turunan F ke N di titik A ya kali X min A pangkat N dibagi N faktorial. Ini dari Taylor. Fn ini bukan F pangkat N ya, ini adalah turunan F. Turunan fungsi F, ya turunan ke N di titik A. Jadi turunan pertama ya F1 atau F petik. Turunan kedua ya F petik 2 ya. Tapi kalau turunan ketiga masa petiknya ada 3, ada 4, ada 5 gitu kan kepanjangan, makanya dinotasikan sebagai pangkat tapi dalam kurung seperti ini. Ini turunan ke N. Ya. N tanda seru ini N faktorial, kita juga udah pelajari waktu kemarin belajar fungsi. Ya. Dia sebuah fungsi rekursif N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai 1. Contoh, kalau misalnya kita mau menghitung sinus X. Jadi kita mau mencari deret polinomnya dari sin X itu seperti apa sih? Deret Taylornya dari sin X itu seperti apa sih? Kita perlu tahu turunan-turunannya dulu. Kita tahu bahwa sinus X itu kalau kita turunkan jadi kosinus. Sinus jadi kosinus, turunan kosinus jadi minus sinus. Ya. Nah, karena fx-nya sin x, ya, turunan pertamanya adalah kosinus. Turunan keduanya berarti turunan dari turunan pertama kan? Turunan kosinus apa? Minus sinus. Turunan ketiga berarti turunan dari turunan kedua. Turunan dari minus sinus apa? Minus kosinus. Itu turunan keempat itu sinus. Balik lagi ke awal ternyata. Turunan keempatnya sama seperti fungsi awalnya. Berarti turunan kelimanya sama seperti turunan pertama dan seterusnya. Dia berulang tiap 4 kali turunan. Itu. Nah, fakta ini yang akan kita gunakan untuk menggenerate deret Taylor-nya. Gitu. Ya. Fungsinya sinus, turunan pertamanya kosinus, turunan kedua minus sinus, dan seterusnya ya. Oke. Nah, deret Taylor-nya kalau kita jabarkan, tadi kan bentuk sigma, kalau kita jabarkan berarti kan dari 0 sampai tak hingga ya. F turunan ke 0, turunan ke 0 berarti dirinya sendiri ya, F di titik A. FA dibagi 0 faktorial itu 1 kali X minus A pangkat 0, 1 juga. Makanya di sini cuma muncul FA aja. Turunan pertama di titik A dibagi 1 faktorial dibagi X minus A pangkat 1. Tambah turunan kedua di titik A dibagi 2 faktorial kali X minus A pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini deret Taylor-nya. Nah, kita akan menghampiri deret Taylor ini di titik A sama dengan 0. Kenapa kita ambil titik A sama dengan 0? Karena kita tahu nilainya. Sinus 0 itu 0, kosinus 0 itu 1. Jadi nanti nilainya bisa kita ubah langsung ke dalam nilai 0 atau 1. Supaya lebih mudah. Bisa nggak kalau pakai nilai yang lain? Misalnya A-nya 45. Bisa aja.
Ya cuma nanti perhitungannya akan jadi lebih rumit gitu. Atau 90 derajat gitu, pi per 2 bisa juga. Nah, cuma kita ambil yang mudahnya, kita ambil titik A sama dengan 0. Fungsi deret Taylor khusus yang dihampiri di titik A sama dengan 0 itu kita sebut sebagai deret Maclaurin. Ya. Nah ini jadi sebenarnya kita pakai deret Maclaurin untuk menghampiri sinus. Oke, kita masukkan ke dalam fungsi ini, ya, fx sama dengan fa tambah f aksen a dan seterusnya. Fx-nya sinus, ya. Kita mau mencari sinus x. Fa-nya sinus x di titik A, A-nya 0, sinus 0. Tambah turunan pertama di titik A, turunan pertamanya apa? Oke. Turunan pertama dari sinus ya. Turunan pertama dari sinus di titik 0, tambah turunan kedua dari sinus titik 0 dan seterusnya, ya. Di mana kita tahu bahwa turunan pertamanya tadi adalah kosinus. Ya. Yang nilai kosinus di titik 0 adalah 1. Turunan keduanya adalah minus sinus, yang nilainya di titik 0 adalah 0, dan seterusnya. Oke, ini kalau kita evaluasi di titik 0, turunan-turunan dari sinus, kita dapat nilai seperti ini. Kita masukkan ke dalam hasil yang tadi kita dapat, maka kita dapat seperti ini. Oke, saya tunjukkan lewat whiteboard aja lah. Oke. Sinus X itu kan tadi sinus 0 tambah turunan pertama dari sinus, ya, kosinus 0 kali X tambah turunan ke sinus minus sinus di titik 0 kali X kuadrat tambah turunan ketiga dari sinus minus kosinus di titik 0 kali X pangkat 3 bagi 3 faktorial. Sebenarnya bagi 1 faktorial, tapi karena 1 faktorial itu 1, ya jadinya X doang. Dan seterusnya. Nilai ini kita evaluasi, maka kita dapat sinus 0 itu 0, tambah kosinus 0 itu 1 kali X, tambah minus sinus itu 0, kali X kuadrat bagi 2 faktorial, ya, ini 2. Tambah min 1. Wah, cosnya kelihatan kayak 0, nggak bagus. Nah, ini kosinus. Ya, min 1 kali X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Ya, maka nanti di akhir suku-suku yang ganjil itu jadi 0 karena sinus 0 itu 0, minus sinus 0 juga 0. Suku-suku yang genap, yang dari kosinusnya, itu kita dapat nilainya seperti ini. Ternyata jadi X dikurangi X pangkat 3 bagi 3 faktorial, tambah X pangkat 5 bagi 5 faktorial, dan seterusnya. Tandanya bolak-balik karena tadi tiap 2 turunan nilainya jadi negatif. Jadi sinus X bisa kita hitung dengan fungsi polinom X minus X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Diprogram ke dalam Python gimana? Ya sama aja, tinggal kita pikirkan cara menghitung fungsi ini di dalam ini. Untuk suku ke I, nilainya berapa? Nanti tinggal kita jumlahkan pakai for loop. Kayak gitu.